warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Selama ini saya sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa tokoh sealim dan terkenal Gus Baha tidak pernah terdengar berbicara tentang nasab, tentang para habaib Ba'alawi yang selama ini kita ikuti, kita pantau menjadi ramai sekali di Nusantara ini khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Umar, ulama guru sealim itu yang kita yakin bahwa beliau adalah waliullah, juga tidak pernah terdengar, tidak pernah direkam berbicara tentang kisruh nasab ini, apalagi sampai menanggapi tesisnya Kiai Imad. Namun alhamdulillah hari ini saya membaca status murid dari Mbah Mun, yaitu Muhammad Ismail Al-Khalili, ini Facebooknya. Beliau juga murid dari Habib Umar. Beliau juga cucu dari Mbah Khalil Bangkalan. Jadi di akhir tulisan ini akhirnya beliau minta maaf telah salah berbicara tentang nasab Ba'alawi. Waktu saya masih mondok di Tarim sekitar tahun 2015-2016, di malam itu sekitar ba'da maghrib ada sebuah kejadian heboh. Mobil Habib Umar dibegal lalu dibawa kabur segerombolan orang. Saat itu hanya ada supir beliau di dalam mobil yang karena ditodong senjata, sang supir terpaksa turun. Orang-orang se-Hadramaut bahkan se-Yaman gempar. Para askar dan qabail suku-suku di Yaman turun untuk mencari keberadaan mobil beliau tersebut. Helikopter-helikopter dikerahkan, padahal ya Habib Umar tidak meminta bantuan siapa-siapa. Keesokan harinya beliau mengisi pelajaran dars kitab Ba'da Asar. Seperti biasanya, saya waktu itu sudah penasaran apa kira-kira tanggapan dan komentar beliau terkait kejadian semalam. Akan tetapi mulai saat itu sampai detik ini ketika tulisan ini ditulis, sama sekali tidak ada tanggapan atau satu komentar pun dari beliau terkait kejadian perampokan mobil itu. Semua berlalu begitu saja, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Saya seakan-akan sedang diajari contoh hidup dari apa yang dituliskan oleh Imam Dibai ketika mensifati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Wa idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi. Dan seperti itulah Habib Umar yang kami kenal sejak dulu, nggak pernah berusaha membela diri, klarifikasi masalah pribadi, bahkan nyaris tidak pernah menceritakan keistimewaan beliau kepada para santri. Dan itulah yang selama ini beliau ajarkan kepada kami. Jangan ikut berkomentar atau mencaci, jangan masuk dalam lingkaran konflik atau membahas hal-hal sensitif yang dapat memicu perdebatan, bahkan jika itu berkaitan dengan kekurang ajaran mereka terhadap guru kamu atau gurumu. Beliau pernah menyampaikan kepada kami yang artinya, bawalah rasa kasih sayang untuk semua hamba Allah. Kalian tak akan bisa mewujudkan kasih itu hingga terlihat akhlak kalian terhadap orang-orang yang mencaci kalian, yang menyakiti kalian, yang berkomentar buruk atas kalian, atas tempat belajar kalian, atas guru kalian. Bagaimana reaksi kalian terhadap mereka? Bagaimana kalian mengasihi mereka? Bagaimana kalian berempati kepada mereka? Bukankah mereka lebih berhak untuk dikasihi karena mereka menjatuhkan diri mereka dalam celaka yang tak akan mampu mereka hadapi? Maka bagaimana bisa engkau gembira ketika ada orang celaka? Jangan sampai engkau berkata, ya Allah, selamatkanlah kami dan selesaikan mereka. Kalian harus membawa rasa kasih seperti ini kepada para hamba Allah.
Jangan mendendam dan jangan menyimpan benci atas orang yang mencaci, berkomentar buruk atau menyakiti kalian. Tugas kalian bukan sibuk membalas cacian atau semacamnya. Tugas kalian adalah menyampaikan amanah berupa ilmu dan dalam banyak keadaan. Penyampaian adalah diam, penyampaian adalah senyuman, penyampaian adalah berpaling dari gangguan mereka. Itulah amanah, itulah penyampaian, itulah pelaksanaan tugas. Salah satu pesan beliau dalam kitab Taujihatul Thullab yang masih saya ingat sampai saat ini, saya tidak pernah memperbolehkan siapapun merendahkan orang lain. Saya tidak pernah memperbolehkan siapapun meremehkan kadar orang lain atau menganggap rendah kedudukannya. Saya katakan, bisa jadi orang yang kau anggap rendah itu adalah sebab selamatmu kelak di hari kiamat. Maka jagalah adabmu terhadap Tuhanmu. Andaikan engkau berhasil mendapat futuh terbesar dan Allah jadikan guru yang mendidikmu sebagai wali kutub semua zaman, lantas kemudian engkau merendahkan muslim terendah dari manapun dia, maka saya pastikan engkau telah mempunyai keburukan yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kebaikanmu. Dengan bukti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah menjadi keburukan bagi seseorang ketika ia merendahkan saudara muslimnya. Tahun 2018 sebelum saya pulang ke kampung halaman, beliau berpesan secara khusus kepada saya, sebuah pesan yang seakan mengulti dan mewanti-wanti agar santrinya nanti tidak menjadi orang yang tak tahu diri dan merasa sudah selesai hingga tak butuh kepada para kiai dan ulama di sekitarnya. Berdakwahlah dengan kelembutan, kasih sayang, dan mengharap kebaikan untuk siapapun. Bertamulah kepada para ulama dan kiai, mengajilah kepada mereka, mintalah doa kepada mereka, dan sampaikan salamku untuk mereka. Jadi sebenarnya ketika saya ikut cawe-cawe dalam arus konflik nasab ini, saya akui bahwa saya sedang nakal dan keluar dari arahan guru saya. Demi itu saya meminta dan memohon maaf. Saya sangat bersyukur bisa berguru kepada ulama-ulama juru damai seperti Habib Umar dan Mbah Mun. Andai bukan karena beliau-beliau, mungkin saya bisa jadi lebih liar dalam bersikap dan mengomentari banyak hal. Para pemirsa rahimakumullah, sampai di sini kita sudah bisa menangkap bagaimana pendirian seorang Habib Umar yang tergambar jelas di tulisan ini, ditulis oleh murid beliau. Di akhir status beliau menulis, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Jakarta, 29 Juli 2024. Nah, kita perhatikan foto beliau bersama Habib Umar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.